IHSG 9.000 akhir tahun. Ini, gila atau spoiler? Menkeu Purbaya bilang bisa, tapi realistis nggak? Ini hopium biar kita check out saham atau mesin ekonomi memang lagi kencang banget nih. Sebelum FOMO, mari kita lihat syarat real, sektor pendorong, timeline masuk akal, dan strategi retail biar nggak jadi korban euforia. Let's unpack. Oke, kita pegang dulu faktanya. Ini bukan rumor nggak jelas, tapi statement langsung dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. IHSG bisa sampai 9.000 di akhir tahun kalau program yang saya jalankan benar-benar berjalan dengan baik dan fondasi ekonomi kita bergerak. Ini dikutip langsung dari CNBC Indonesia, Oktober 2025. Jadi, ini statement resmi. So, let's do the math. Per akhir Oktober 2025, IHSG kita ditutup di level 8.163. Buat tembus 9.000, artinya indeks harus lari kencang sekitar plus 10% in just 2 months. Kedengarannya gokil dan ambisius. Tapi hold on, statement ini bukan asal ngomong. Ada backstory-nya. Ingat awal September 2025 kemarin. Pemerintah bikin gebrakan likuiditas. Mereka narik dana idle, dana nganggur, dari Bank Indonesia sebesar 425 triliun rupiah. Dari duit segitu banyak, 200 triliun rupiahnya langsung ditempatkan ke bank-bank himbara. Tujuannya? Jelas, biar kredit produktif bisa mengalir kencang ke masyarakat. Dan efeknya? Beneran kerasa, likuiditas bank langsung banjir. Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit di September 2025 itu lompat ke plus 7,7% year on year. Ini naik dari bulan Agustus yang cuma plus 7,56% year on year. IHSG jelas happy, terutama saham-saham perbankan dan konsumsi. Nah, setelah melihat data ini, ditambah inflasi yang mulai jinak dan The Fed yang mulai kasih sinyal turunkan suku bunga, baru deh Purbaya ngomong soal optimisme IHSG 9.000. Oke, kita harus fair. Datanya oke, stimulusnya ada. Tapi, pertanyaan kritisnya, emang realistis target 9.000 ini secara historis? Maksudnya, kita ngomongin IHSG harus lari plus 10% cuma dalam 2 bulan terakhir. Itu sprint, bukan maraton. Tapi justru disinilah letak hope-nya. Ini bukan lagi soal pesimis, tapi soal penasaran. Kalau statement Menko ini beneran terwujud, ini bisa jadi the mother of all window dressing yang pernah kita lihat. Pertanyaannya jadi bergeser. Kalau beneran sprint ke 9.000, siapa yang bakal jadi sultannya? Sektor apa yang bakal jadi motor penggerak utamanya? Apakah perbankan, himbara lagi, yang jelas-jelas lagi basah, likuiditas, atau komoditas yang harganya kayak roller coaster itu akhirnya nemu momentum bullish? Atau jangan-jangan ada dark horse, sektor infrastruktur yang selama ini adem ayem tiba-tiba ngegas? Ini yang harus kita bedah. Coba kita bedah analisisnya biar nggak cuman ikut-ikutan hype. Tahap 1, kita ngacak ke sejarah, historical. Kita cek data 10 tahun terakhir. IHSG itu cuma 3 kali sukses closing tahunan dengan kenaikan di atas 10%. Kapan aja? Tahun 2016, 2017, dan 2021. Artinya, kenaikan 2 digit dalam waktu super singkat, 2 bulan itu jarang, tapi bukan mustahil. Ini possible kalau sentimen pasarnya lagi full optimis. Tahap 2, bensin fundamental 2025. Kenapa tahun ini mungkin beda? Ada beberapa alasan kenapa target ini masih make sense. Pertama, likuiditas lagi banjir berkat injeksi dana 200 triliun rupiah tadi. Kedua, Bank Indonesia udah soft banget, udah memangkas suku bunga 125 basis poin sejak awal tahun 2025. Sementara, The Fed di US juga udah di level 3,75% sampai 4% dan ngasih sinyal mau cut lagi. Ini adalah musik yang ditunggu-tunggu emerging markets. Ketiga, sektor-sektor heavy hitter kayak perbankan, konsumsi, dan metal mining lagi nunjukin tanda ekspansi. Ini semua bisa jadi bahan bakar IHSG di kuartal 4. Especially kalau investor asing akhirnya comeback dan borong saham kita. Tahap 3, tantangannya bukan jelek tapi waspada. Jelas tantangan global tetap ada. Pasar masih sensi banget. Ada gejolak geopolitik dikit, harga komoditas goyang dikit, bisa langsung merah. Tapi, selama ekonomi domestik kita solid dan inflasi jinak terjaga,
Koreksi-koreksi jangka pendek itu justru bisa jadi golden moment buat akumulasi. So, final thoughts. Kalau kita lihat objektif, target 9.000 ini bukan sekadar angka optimis buat nyenengin pasar. Ini adalah statement of confidence. Purbaya lagi ngasih sinyal ke market. Ekonomi Indonesia siap tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Dan kalau momentum window dressing di akhir tahun ini beneran jalan kuat kayak biasanya, nah, sektor bank, himbara, dan infrastruktur bisa jadi motor utama yang ngegas indeks ke atas. Ini bukan lagi soal bisa atau nggak bisa, tapi seberapa cepat pasar nyerap optimisme ini dan mengubahnya jadi aksi buy nyata. Jadi, apakah IHSG 9.000 itu cuma mimpi? Kayaknya nggak. Tapi ini juga bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Butuh kebijakan yang konsisten, eksekusi yang tepat, dan trust, kepercayaan investor yang dijaga. Yang jelas, akhir tahun ini bisa jadi periode paling menarik buat pasar saham Indonesia. Antara harapan dan realisasi. Antara optimisme dan momentum. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal angka di layar, tapi arah ekonomi yang kita semua bantu dorong. So, gimana menurut kalian? Target IHSG 9.000 ini hope atau hype? Dan sektor mana yang kalian jagoin buat narik IHSG? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar. Ajaib semua bisa.